Sorry, ini agak lengse. Ya, jadi ini. Jadi satu setnya itu tuh ini, gitu ya. Semuanya, kalau ini semua on, berarti duty cycle-nya dipaksa bekerja berapa? 100%. Karena ini hanya, kalau di artinya sini nih cuma 50%-nya, makanya jadinya hanya setengahnya saja, seperti itu. Dan PWM kan ya berulang-ulang ya, kayak sinyal periodik gitu kan. Sehingga yang penting kita tahu satu setnya kita mau ukur, kita mau set lebar pulsanya berapa. Dan kemudian tinggal kita atur mau 50%, 10% saja yang on, atau 90% yang on. Seperti itu. Karena ini duty cycle, maka dia unjuk kerja gitu ya. Jadi persentase, jadi apa itu duty cycle adalah siklus kerja. Siklus di mana dia on. Begitu. Makanya kalau ngomong duty cycle-nya berapa? 90%. Oke, berarti 90% dia harus on terhadap satu set panjang sinyal, panjang sebuah sinyal, seperti itu. Begitu kira-kiranya. Nah, dalam PWM ini kalau kita mau buatnya di Arduino, kita juga bisa mengakomodasinya dengan cara memanggil analog write ini. Dan di dalam analog write tinggal kita kondisikan di address-nya di mana dan nilainya berapa. Di Arduino nilainya karena dia 8 bit, dia ini maksimalnya kan 256 ya. Tapi karena nilai itu berjalannya dari 0, maka ini nilai maksimumnya hanyalah 255. 255 bit itu harus dikonversikan dengan sebuah nilai VCC, ya kan? VCC apa? VCC yang bekerja di Arduino. Atau kecuali kita punya VCC dari luar gitu. Dan biasanya yang dari Arduino tentu maksimumnya yang tadi itu sudah dibilang bahwa maksimumnya adalah 5 volt. Paling rendahnya adalah 0 volt, seperti itu. Sehingga kalau kita mau bikin PWM, kita tinggal merefer ke analog write, terus address-nya di mana dan nilainya. Nilainya berjalan antara 0 sampai 255 yang merepresentasikan perubahan tegangan 0 volt hingga 5 volt. Seperti itu. Jadi ini kalau konversinya ya, ketika duty cycle 0%, analog write 0. Kalau ini berarti langsung ke, dia tidak memberikan inisialisasi address dari pin-nya, tapi dia langsung ke nilai dari PWM. Nilai dari PWM berdasarkan bit yang ini. Jadi dia nilainya 0 ketika 0%, 64 ketika 25%, 255 ketika 100%. Kira-kiranya seperti itu. Dan ini ilustrasinya ya. Berarti kalau 25% cuma bagian ini yang on, 75% lainnya off, dan ketika 100% maka semuanya on. Berarti jadi kayak garis lurus. Nah, kadang-kadang teman-teman ini waktu buat timing diagram yang seperti ini, itu tuh nggak rata ya. Antara input 1, 2, 3, dan 4, harusnya ketika ada suatu perangkat itu on, state di bawahnya itu harusnya tarik garis lurus gitu. Jangan melengse ataupun tidak pas dengan state yang on ini. Agar orang yang membaca tahu, oh ketika perangkat 1 on, dia akan menggerakkan perangkat 3, misalnya seperti itu. Kalau gambarnya lurus. Kalau gambarnya nggak lurus, maka tentu akan membuat user itu bingung membacanya. Begitu. Nah, di dalam Arduino itu sendiri, kalau kita lihat seperti ini, dasarnya sebenarnya kita tinggal pertama, ya ini kalau kita aplikasikan perubahan analognya itu kayak menghilang sedikit demi sedikit, memudar sedikit demi sedikit. Sehingga kalau yang ini inisialisasikan dulu LED-nya gitu ya. Di mana LED di pin mana LED itu akan menancap. Lalu kita bisa atur terangnya dengan memberikan nilai. Dan ini
juga suatu nilai ya, bukan mengakses sebuah pin dari Arduino, ini hanyalah variabel dengan nilai tertentu. Lalu kita panggil pin di Arduino, di mana LED itu bekerja, ya kan? Terus dalam void loop di sini kita membaca analog nilai analog dari LED tersebut. Dan di sana karena tadi sudah diinisialisasikan brightness-nya berapa dan kita ingin dalam setiap iterasi akan ada penambahan ataupun pengurangan brightness. Nah, sehingga ada rumus ini gitu ya, bahwa brightness sama dengan brightness tambah fade amount. Lalu fade amount-nya sendiri berapa nilainya? Nah, ini kita rumuskan di sini. Dan diberi delay agar perubahannya itu dapat diamati. Sebenarnya itu kan ya. Kenapa diberi delay? Karena kalau enggak begitu cepat nanti prosesnya kita kalah mata gitu buat ngelihatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan delay, interrupt, dan timer? Ada yang pernah tahu? Oke, baik. Kalau delay sebenarnya sudah tadi kita pakai ya, bahwa delay ya memberi jeda. Dan di Arduino itu millisecond gitu kan ya. Dan delay ini sangat penting karena bisa membantu kita untuk memproses suatu program dengan cepat karena efeknya itu bersifat instan. Dan delay biasanya digunakan untuk mensinkronisasikan suatu event atau dalam pembacaan input agar sampling frekuensinya lebih baik begitu. Dan di sini kalau di Arduino kita bisa pakai delay yang millisecond ataupun delay yang microsecond. Namun tentu kalau delay yang selain dari millisecond kita harus inisialisasikan dulu gitu. Dan ini untuk fungsi delay kita bisa menginisialisasikannya, dan referensi kita apa? Referensi kita sebenarnya untuk menggunakan fungsi delay itu ada di frekuensi dari clock kristal si Arduino. Nah, terus gitu, dan setiap detik itu sebenarnya adalah 1 per frekuensi dari clock-nya. Nah, ini contohnya, misalnya ada 16 bit prosesor, ada penambahan siklus per 10 MHz, maka akan ada 1 second delay. Bagaimana caranya? Ini adalah seperti ini. Ketika prosesornya adalah penambahannya adalah 10 MHz, maka satu periodenya adalah 1 per 10 MHz, berarti 100 nanosecond. Nah, ketika 1 second dibagi 100 nanosecond sama dengan 10 juta, maka nanti di Arduino tersebut bisa jadi ada hitungannya adalah 10 juta. 10 juta, nah bukan nanosecond ya, ini 10 juta kali dari 1 detiknya yang 100 nanosecond ini. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini tidak perlu dipikirkan dengan lebih-lebih gitu ya, karena kecuali untuk pemrograman yang arahnya ke telekomunikasi ya. Karena di sana kan clock yang dibutuhkan harus clock yang super tinggi dan yang super bisa jadi lebih kecil dari nanosecond seperti itu. Tapi untuk yang bermainnya masih di millisecond ataupun hour ataupun minute, ya kita bisa pakai defaultnya aja dari Arduino. Dan ini untuk interrupt. Interrupt itu pada Arduino itu ada bisa diakses di pin nomor 2 ataupun pin nomor 3. Maksudnya interrupt ini apa? Interrupt ini bisa jadi kalau kalian lihat HP kalian terus set alarm gitu kan ya. Apapun yang terjadi ketika kalian lagi main HP, namun ketika alarmnya sudah di-set jam berapa, alarm itu akan didahulukan. Alarm itu akan diprioritaskan. Dan membuat pekerjaan yang lain itu kayak tertunda untuk sementara sampai alarmnya ini selesai kita dismiss misalnya seperti itu. Nah, itu adalah
kegiatan seperti itu tuh sebenarnya adalah contoh dari penggunaan interrupt. Karena interrupt ini kenapa hanya di pin 2 dan 3 yang bisa dipakai? Karena hubungannya dengan watchdog timer yang ada di microcontroller gitu. Jadi ini nih kayak ada suatu sistem watchdog timer gitu ya. Kalau kalian nanti browsing, sistem ini nih membuat dia kayak security yang selalu standby modenya. Nah, sehingga kalau kita aktifkan fungsi interrupt-nya di pin 2 atau pin 3, program yang kita olah itu bisa tiba-tiba mempunyai fungsi itu tadi, diprioritaskan ketika dia berjalan. Seperti itu kira-kiranya manfaat dari fungsi interrupt. Dan dan cara memanggilnya gampang, kita tinggal panggil attach interrupt, function, mode. Jadi functionnya ini memang harus kita inisialisasikan dulu dan modenya juga. Dan ini caranya sebenarnya untuk menulis gitu ya di Arduino. Kalau kita sudah menginisialisasikan attach interrupt-nya, tentu di sini kita bisa di codingannya itu kita bisa sesuaikan dengan kemauan kita. Dan ini yang fungsi ketiga adalah timer. Timer ini kita tahu bahwa di Arduino ada library-nya dan itu bisa banyak gitu ya timernya. Ada yang every, ini integer every, dan ini bisa memanggil timer dengan satuan waktu millisecond, dan bisa jadi integer after, ini juga scale-nya adalah millisecond, dan ini bisa dipanggil kembali sekali setelah periodenya selesai. Nah, ini ada callback period, sama ini durasi dia menunggunya, begitu. Pakai Arduino ini sangat praktis gitu. Sudah ada fungsi-fungsinya, tinggal kita membaca aja gitu, baca apa sih buat manggil ini, kita nggak perlu terlalu mengcoding gitu ya. Dan ini untuk timer ada yang oscillate itu apa, berarti ya ada suatu kondisi mungkin dia on, off, baru dia on lagi, osilasi ya kan, bagaimana dia merubah dari satu state ke satu state lain secara periodik. Dan ada juga yang sifatnya pulse. Pulse itu berarti mungkin seperti kayak sekali tapi tiba-tiba tinggi gitu. Habis itu off lagi, seperti itu. Dan ini fungsi pulse ini bisa digunakan untuk state yang bersifat toggle. Jadi ketika sekali dia on, habis itu ini kayak toggle switch, bukan switch ya, toggle button kali. Jadi push button yang ketika ditekan dia nggak stay menjadi posisi yang ditekan itu, tapi setelah ditekan dia akan kembali lagi posisi buttonnya, paham ya? Jadi ini toggle switch, dan ada juga fungsi timer yang stop, ada fungsi timer yang update. Dan ini caranya kalau mau buat, kalau sudah diinisialisasikan timer hanya di atas, di sini kita tinggal panggil, dikasih dot fungsi yang mau dijalankan, entah itu yang after, atau yang tadi, yang pulse, atau yang oscillate gitu ya. Dan disesuaikan permintaan codingnya, seperti itu. Oke, ini untuk contohnya. Nah, sekarang ngomongin tentang sensor. Karena kita tahu tadi input dari microcontroller bisa jadi dia sensor, ya kan ya? Dan apa itu sensor? Sensor sebenarnya adalah perangkat untuk menerima suatu stimulus ataupun respon secara elektrik. Nah, karena secara elektrik berarti apapun input fisik yang dia terima akan diolah menjadi
output electrical signal. Electrical signal itu apa? Bisa jadi tegangan atau arus, seperti itu. Tegangan nilainya berapa? Bisa jadi 0 sampai 5, 0 sampai 12 volt gitu. Ataupun tegangan AC gitu ya. Nah, atau arus. Misalnya 0 sampai 12 miliampere misalnya. Atau 0 sampai 1 ampere misalnya. Tapi biasanya, kalau untuk sensor atau transducer itu mainannya di sinyal-sinyal tegangan rendah. Jadi nggak ada yang lebih-lebih dari 12 sinyal-sinyal tegangan rendah dan DC begitu. Nah, ini untuk special type of transducers ini biasanya perangkat ini bisa mengkonversi satu tipe energi menjadi tipe energi yang lain. Dan ya, karena kita mainnya sama Arduino, tentu yang kita harapkan kita pakai sensor itu yang arahnya ke electrical signal, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada optical signal output yang bisa kita gunakan. Dan sensor itu ada sensor mekanik, sensor optikal, dan sensor semikonduktor. Contohnya seperti ini. Dan sebenarnya ini kalau untuk contoh di sensor temperatur, kita bisa pakai RTD, di mana dia adalah sensor yang sangat sensitif terhadap temperatur dengan mengubah-ubah nilai resistansinya, begitu ya. Jadi semakin panas, nanti nilai resistansinya itu bisa semakin tinggi, begitu. Dan ini untuk contohnya, ini untuk karakteristiknya, bisa yang tadi itu arahnya ke range operasi, dan range outputnya. Paham ya maksudnya range operasi itu apa? Ya misalnya sensor temperatur tadi, dia bisanya menangkap range temperatur dari 0 sampai berapa batas maksimalnya gitu. 0 misalnya mungkin sampai 100 derajat Celcius atau 0 sampai 100 derajat Kelvin. Seperti itu. Dan agar tahu intinya kita harus tahu full scale range-nya agar bisa mengoperasikannya nanti di dalam program kita gitu. Lalu yang perlu diperhatikan dari sensor adalah akurasinya. Terus bagaimana transfer function-nya ketika sensor itu dipasang, apakah fungsinya akan linear atau non-linear gitu. Karena ini tentu berpengaruh dengan tujuan dari kita memasang sensor itu gitu kan ya. Dan kemudian juga harus diperhatikan sensitivitas dari sensornya. Nah, di sini untuk akurasi, rumusnya seperti ini, bahwa nilai pengukuran dikurangi dengan nilai aktualnya, dibagi dengan nilai aktual. Akan tahu kita seberapa persen. Berapa persen akurasinya itu. Terus, untuk precision, seberapa tepat jawabannya, gitu kan ya. Itu dilihat dari nilai standard deviation dibagi dengan mean value. Standard deviation dibagi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya apa? Atau standard deviation-nya apa? Ya, berarti pengukurannya itu tidak hanya sekali pengukuran, tapi berkali-kali, baru dicari nilai rata-ratanya berapa, perubahan nilainya berapa gitu ya. Dan pengukuran ini nih, precision ini berarti dalam cara mencari data pengukurannya ya harus dengan case study yang sama. Case study yang sama dilakukan 10 kali, tapi kita lihat hasilnya berubah apa enggak gitu ya. Kira-kiranya begitu. Dan di sini ketika dia tepat dan akurat, maka data-data itu akan terkumpul di suatu range tertentu yang dekat. Namun bila dia tidak akurat dan tidak tepat, datanya akan tersebar dan itu sangat jauh dari solusi yang ingin kita cari. Seperti itu. Gitu, sehingga dalam memakai sensor nanti juga harus dilihat yang tadi itu sebenarnya full scale range-nya. Seberapa kuat dia bisa mengakomodasi nilai sinyal fisikalnya tadi, berapa range-nya, dan kalau di
dikaitkan dengan outputnya, kira-kira step-stepnya itu akan linear atau enggak dengan si inputnya tadi. Ya, kira-kiranya begitu. Dan ini karena apa? Karena ya itu tadi, sensor itu kadang tidak linear, tapi ada kondisi histerisisnya. Kalau linear kan ini garis lurus ya, ke ujung sini. Kalau linear. Nah, berhubung ada proses histerisisnya, maka bisa jadi suatu sensor itu hanya linear di arus-arus tertentu, atau hanya linear ketika belum mencapai panas tertentu, misalnya seperti itu. Sehingga ini harus diperhatikan. Dan ini contoh kalau pakai smoke sensor, sensor asap, di mana kita harus tahu bahwa ada level tegangan tertentu yang harus dipenuhi di sensor asap ini. Dan 3 input dari sensor asap ini sebenarnya hanyalah VDD ataupun VCC gitu ya, power supply-nya, terus ground-nya di mana, dan analog output. Ini contohnya kalau kita pakai smoke sensor. Nah, ini reference. Dan penggunaan signal conditioning di sini sebenarnya ya, bila kita mengintegrasikan suatu sensor, bisa jadi dengan thermocouple, kita akan mengolah nilai yang nilai mentahan gitu ya. Dan berarti ini nilainya bisa jadi tidak berada dalam range yang kita bisa olah di microcontroller. Gimana tuh maksudnya? Bisa jadi range-nya itu adalah 0 hingga 20 volt gitu. Padahal di microcontroller itu 0 sampai 5 volt aja. Berarti bagaimana caranya dalam mengolahnya? Tentu mengolahnya dengan cara mengkalibrasikan atau mengubah nilai range raw data tadi sesuai dengan nilai yang kita perlukan. Dan caranya dengan gimana ya ngomongnya, penskalaan gitu, scaling function. Kira-kiranya seperti ini. Kalau ini kan range-nya itu antara 0 sampai 1023. Di ADC itu hanya bisa mengakomodasi 0 sampai 1023. Dan padahal range-nya itu yang sebenarnya ada 0 sampai 3,3 volt. Nah, berarti kita harus ada proses penyekalaan, ya kan? Penyekalaan entah ini menjadi ini. Bagaimana cara kita menyekalakan? Penskalaannya bisa pakai function map gitu. Jadi nilainya berapa, ini nilai dasarnya, ini skalanya. Ya, begitu ya kira-kira. Jadi tolong dibuka-buka lagi untuk fungsi-fungsinya. Dan ini adalah aktuator. Aktuator intinya adalah suatu output. Aktuator adalah suatu output. Karena apa? Karena perangkat ini memerlukan energi untuk bergerak. Berarti kan dia yang dikontrol. Dia memerlukan arahan dari siapa? Dari microcontrollernya untuk bergerak. Nah, features ataupun fitur-fitur yang ada di aktuator intinya adalah aktuator ini memerlukan bisa mengeluarkan gaya, bisa mengeluarkan kecepatan, bisa mengeluarkan torsi, mengeluarkan daya ataupun efisiensi. Apa aja sih contoh dari aktuator? Aktuator contoh-contohnya salah satunya DC motor. Kita bisa menggerakkan DC motornya. Dan dia memerlukan arahan dari mikro, dan akhirnya nanti bisa memproduce gaya. Ya, force ini bisa diproduce dari sebuah DC motor, dan nantinya bisa kita mendapatkan speed dari suatu DC motor, seperti itu. Dan tentu dalam pengoperasiannya untuk bisa tegangan DC, dia memerlukan tegangan DC yang bisa diatur dari 0 hingga nilai rate powernya berapa gitu kan ya, dan itu bisa dikontrol dengan potensio. Namun
pengontrolannya itu tidak bisa terlalu akurat gitu. Karena ini ada hubungannya dengan medan-medan yang terbentuk di komutator dari si DC motor ini. Sehingga untuk menambah keakuratannya tentu perlu studi lebih lanjut di sini, gitu ya. Contoh lain dari aktuator adalah servomotor. Ini seperti ini, jadi pergerakan motor servo ini berbeda dengan motor DC ya. Kalau motor DC bisa bolak-balik gitu ya. Dan 360 derajat sama sih sebenarnya, tapi kita nggak bisa karena tadi pengontrolannya tidak bisa precise. Kalau ingin yang precise ya kita harus pakainya servo motor. Jadi dia motor DC juga, tapi pergerakannya itu benar-benar per sudut antara 0 derajat sampai 360 derajat dengan cara mengatur nilai PWM dari servo motor ini. Ini contohnya, kalau pakai servo, sudah pernah dijelaskan juga bahwa ada library khusus untuk mengontrol servo motor. Dan ini untuk motor stepper. Motor stepper ini semacam motor, tapi bisa ada switch-switch untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan di sini motor stepper bisa diatur, entah itu mau pergerakan dari fase 0 atau ke fase 1 seperti itu. Dan ini untuk yang unipolar stepper motor bisa dikontrol gitu ya, pakai Arduino dan hanya diperlukan 4 digital pin dari Arduino untuk mengontrol motor stepper. Dan kita bisa gunakan juga si transistor Darlington ini agar bisa membantu kita dalam menyuplai daya ke motor steppernya. Ini untuk caranya. Oke. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman semua ada komentar? Oh ya, silakan. Terima kasih Bu. Saya Muhammad Rizal Mubarak, 04